Aku akan buat perhitungan denganmu nanti. Alfian terlihat geram sambil mengambil paksa cadar Aisyah di tangan Anita. Dia lalu membuka jas dokter yang dipakainya, menutupi kepala istrinya dengan itu. Lalu berjalan pergi dari sana masih sambil memeluk istrinya dengan diiringi oleh tatapan mata semua orang yang ada di sana. Aisyah sedikit lega karena kini ada jas suaminya yang menutupi kepala dan wajahnya. Walaupun begitu rupanya Alfian masih memeluknya erat. Mengajaknya berjalan meninggalkan tempat itu. Entah kemana Alfian akan mengajaknya. Aisyah hanya mengikuti kehendak suaminya. Mereka terus berjalan keluar rumah sakit menuju parkiran mobil. Masuklah ke dalam, ucap Alfian sesampainya mereka di depan mobilnya. Dia membuka pintu dan meminta Aisyah untuk masuk sambil memberikan cadar yang sedari tadi dipegangnya. Tunggu sebentar di sini, ucap Alfian sambil menutup pintu mobil. Meninggalkan Aisyah sendiri di sana. Aisyah melihat Alfian pergi sambil membuka jas yang menutupi kepalanya. Dia lalu menghembuskan napas panjang sambil menyandarkan tubuhnya pada kursi. Dia melihat cadar di tangannya. Matanya berkaca-kaca. Mengingat kembali kejadian tadi di mana dia dipermalukan Anita di hadapan banyak orang. Hampir saja semua orang melihat wajahnya. Tapi beruntung Allah SWT masih menutupinya, sebelum cadar itu benar-benar terlepas dari wajahnya. Dia sudah menutupinya dengan kedua tangannya dan setelah itu Alfian datang memeluknya demi menutupi wajahnya. Seandainya suaminya itu tidak datang, entah apa yang akan terjadi padanya. Sudah pasti Anita akan terus mempermalukannya, sementara dia tak bisa melakukan apapun tanpa cadar di wajahnya. Aisyah segera memakai cadarnya kembali, merapikannya lalu melihat ke arah luar mobil, mencari keberadaan Alfian yang tak nampak dimanapun. Mengingat pesan suaminya tadi, dia memutuskan untuk menunggunya di sana. Dia lalu melihat jas putih milik sang suami. Aisyah memegangnya. Sekelebat bayangan ketika lagi-lagi dia ada di pelukan suaminya kembali melintas. Saat itu, untuk kedua kalinya kedua detak jantung mereka seakan menyatu. Untuk kedua kalinya juga dia merasakan peluk hangat nan nyaman di sana. Di dalam peluknya, iya, nyaman, entah mengapa itu yang dia rasakan ketika suaminya memeluknya. Semakin erat semakin dirinya merasa aman. Aisyah terus menatap jas putih itu di tangannya. Lalu memeluknya sambil melamun hingga beberapa saat. Tiba-tiba dia dikagetkan oleh suara pintu mobil yang terbuka dan Alfian masuk ke dalamnya. Duduk di sampingnya. Dengan marah. Napasnya tersengal, kedua tangannya mengepal. Aisyah terdiam, entah apa yang telah suaminya itu lakukan tadi. Tapi dia tahu jika kini Alfian sedang sangat marah. Maafkan aku, ucap Alfian tiba-tiba. Aisyah terdiam tak menjawab. Keduanya sama-sama terdiam sejenak. Apa kamu terluka? Ucap Alfian ketika emosinya mereda. Dia melihat Aisyah di sampingnya. Tidak, jawab Aisyah sambil menggelengkan kepalanya. Syukurlah, ucap Alfian lagi terlihat lega. Maafkan aku, ucap Alfian lagi. Berhentilah meminta maaf. Dia bukan siapa-siapa Anda sehingga kesalahannya menjadi tanggung jawab Anda. Aisyah terlihat kesal. Alfian kaget. Dia tak menyangka jika ucapannya salah. Iya, aku salah, ucap Alfian pelan. Keduanya kembali terdiam. Aku akan kembali ke dalam. Aisyah membuka pintu mobil. Tunggu. Alfian refleks memegang tangan istrinya untuk menahannya. Aisyah kaget. Begitu juga dengan Alfian yang langsung melepas tangan istrinya. Maaf. Aisyah mengurungkan niatnya untuk keluar mobil. Ada apa? Alfian menatap istrinya. Anita, dia tidak akan berhenti mengganggumu. Aisyah akan mengatakan sesuatu akan tetapi tiba-tiba mereka dikagetkan oleh suara seseorang di luar mobil yang memanggil keduanya sambil menggedor-gedor jendela. Alfian kaget ketika tahu jika itu adalah Anita. Aisyah langsung keluar dari mobil. Kini dia berdiri tepat di hadapan Anita yang tampak sangat marah.
Anita akan menarik kembali cadarnya, tapi kali ini nyatanya Aisyah sudah bersiap, memegang tangan Anita dengan kencang. Anda tahu cara menegur orang yang salah. Orang yang menegur orang lain di saat mereka hanya berdua, maka itulah nasihat. Dan orang yang menegur saudaranya di depan banyak orang maka sesungguhnya itu adalah menjelekkannya. Karena itu saya diam tadi. Ucap Aisyah sambil melepas tangan Anita dengan kasar. Saya tidak ingin orang tahu semua kejelekan Anda. Diam kamu. Anita membentak Aisyah. Alfian menengahi keduanya. Sudah cukup Anita. Kenapa aku harus berhenti sekarang? Gara-gara kamu mengadu pada direktur tadi. Kini aku sudah dipecat dari rumah sakit ini. Anita terlihat sangat emosi melihat Alfian. Kalian berdua sudah menghancurkan hidupku. Anita menatap sepasang suami istri itu bergantian dengan marah. Aisyah mendekati lebih dekat Anita. Yang perlu Anda tahu, saya bersyukur kita bertemu dan bersinggungan. Entah warna hidup apa yang tak akan pernah saya tahu jika kita tak bertemu. Bahwa ada manusia yang tak pernah sadar akan kesalahan, tak bisa memahami hakikat kebenaran, menuduh orang lain dengan kurang akal. Bersamaan dengan sifat-sifat itu dia sangka bahwa dirinya adalah manusia paling benar, yang harus dimengerti dan dipahami. Anita menghapus air matanya. Jangan menceramahi aku. Aku tidak butuh semua ceramahmu. Jangan mentang-mentang kamu memakai jilbab sehingga kamu merasa lebih baik dari aku dan bisa menasihatiku. Aisyah tersenyum. Hidup bagi saya adalah saling mengingatkan bukan saling menyalahkan. Aisyah akan melangkah pergi namun dia urungkan kemudian kembali melihat Anita. Jilbab, bukan ukuran baik atau tidaknya akhlak seseorang. Tidak disyaratkan hati akhlak. Ilmu agama, salat puasa dan amalan lainnya sempurna dulu baru bisa memakainya. Menutup aurat itu wajib. Perintah Allah SWT untuk semua muslimah yang balik. Aisyah lalu pergi meninggalkan Anita diikuti oleh Alfian di belakangnya. Anita semakin terlihat kesal dan marah. Mengetahui kondisi Aisyah yang kurang sehat dari Abah, Umi dan Zainab memaksa Aisyah untuk pulang dan beristirahat di rumah. Mereka juga meminta Alfian untuk pulang bersama istrinya. Akhirnya karena dipaksa, Aisyah pulang bersama suaminya. Sepanjang perjalanan keduanya hanya terdiam. Hingga sampai di rumah keduanya masih membisu satu sama lain. Alfian menahan diri untuk berbicara, bertanya atau mengatakan apapun. Dia tahu suasana hati istrinya sedang tidak baik mengingat kejadian tadi siang. Karena itu dia memilih untuk diam daripada mendapatkan jawaban atau perkataan yang sudah pasti akan menohok hatinya. Alfian masuk ke kamarnya, merebahkan tubuhnya di atas pembaringan. Tiba-tiba Aisyah masuk ke dalam kamar, membuatnya bangun seketika. Ada apa? Tanya Alfian penasaran. Wajarkah seorang suami menanyakan itu saat istrinya sendiri memasuki kamar tidur mereka?